Memang benar Bayu eh, menderita komplikasi asam lambung, asma akut, juga diabetes yang cukup tinggi. Terima kasih untuk rekan media yang udah hadir, udah bergabung di Join Zoom hari ini. Selamat siang, salam sejahtera dan salam rahayu buat sedulur Bayu dimanapun berada. Sebelumnya perkenalkan, saya EDJ, saya bibi sekaligus asisten pribadi almarhumah Bayu. Saya sudah mendampingi beliau selama 18 tahun. Dari awal tiba di Bandung Maret 2004 sampai akhirnya beliau meninggal pada 1 Juli 2021 yang lalu. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman, sahabat, kerabat, klien, dan orang-orang yang sayang dengan almarhumah Bayu. Terima kasih atas support, doa dan cintanya untuk almarhum semasa hidup. Kami tidak bisa membalas satu persatu, tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan atas kebaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke kronologis, saya mau minta maaf baru bisa memberikan keterangan kepada publik, karena emang jujur sampai saat ini kami keluarga besar almarhumah Bayu masih berduka. Memang benar Bayu menderita komplikasi asam lambung, asma akut, juga diabetes yang cukup tinggi, hingga beliau diwajibkan untuk mengkonsumsi obat yang berdampak pada liver beliau. Sebelum beliau pergi meninggalkan kita semua, kami sempat ke Salatiga 10 hari lamanya. Kita melewati perjalanan darat untuk mengadakan mengenang 1 tahun almarhumah Bayu, mengenang 1 tahun ibunda dari almarhumah Bayu. Selain itu beliau melakukan ritual buat tamu-tamunya juga, dan sempat membuat beberapa konten di Salatiga juga Jogja. Sebelum kembali ke Jakarta, beliau sempat ngeluh sama saya kalau asmanya kambuh, saya sesak napas beda gitu. Saya sempat menyarankan, saya dan teman sempat menyarankan untuk periksa ke dokter daerah setempat, tapi beliau bilang dokter yang tahu riwayat penyakit saya ada di Jakarta. Begitu sampai di Jakarta, karena beliau sebelumnya udah menanyakan alat uap yang biasa saya kasih, dan saya sampai di Jakarta saya langsung kasih uap, tapi ternyata tidak membantu juga. Padahal sebelumnya kalau misalkan saya kasih uap, beliau tuh udah agak mendingan, tapi di saat itu beliau emang bener-bener yang kayak udah kayak bener-bener kesakitan banget gitu. Sampai di rumah malam itu beliau sempat minta dimandikan, karena emang seperti biasa, jadi kebiasaan beliau kalau dari mana-mana pasti mau semalam apapun beliau selalu mandi. Dan waktu malam itu beliau minta dimandikan sama saya sempat yang
Saya bilang kalau nggak mandi gimana, karena kan kalau misalkan beliau mandi itu pasti seseknya tuh kayak kepacu gitu. Setelah saya mandikan, setelah naik ke tempat tidur, beliau berpesan sama saya kalau jangan jauh-jauh dari saya, katanya gitu. Jadi saya nggak boleh terlalu jauh jaraknya dari beliau, karena mungkin beliau entah itu mungkin udah emang bener-bener sangat sakit banget di saat itu. Dan entah jam berapa waktu itu, baru juga saya mau rebahan, beliau kayak agak teriak, manggil saya, dan saya samperin. Beliau bilang, beda itu di luar banyak orang. Saya bilang itu mungkin perasaan kamu, Is, gitu loh, karena saya manggil beliau itu Is. Keesokan harinya tidak banyak perubahan, malah makin memburuk. Beliau lagi-lagi dan lagi bilang saya tidak tahan lagi, saya sakit bedah gitu. Tapi semangat beliau untuk melawan penyakitnya itu benar-benar luar biasa. Karena dan saya pun selalu berharap, karena di kehidupan beliau itu terlalu banyak keajaiban. Separah apapun beliau sakit, Allah selalu memberikan kesembuhan. Jadi di saat itu saya masih ada harapan dan masih berharap sama yang di atas untuk menyembuhkan penyakit ponakan saya. Dan saya bilang, Is, kamu harus kuat, kamu bisa. Tapi dia cuma ngelirik aja waktu itu, cuman bilang nunggu ambulan bantuan dari kompleks tempat datang. Saya sampai mondar-mandir, saya bingung waktu itu. Akhirnya datang ambulan yang dari kompleks tempat, dicek saturasi oksigen, itu juga udah nggak ada. Saya bener-bener pasrah waktu itu. Saya sempat ngasih napas buatan juga dan nggak bisa juga. Dan hingga pada jam 11:45 pada Indonesia, waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 1 Juli 2021, beliau pergi. Beliau pergi buat selama-lamanya. Dan kondisi itu pastikan kembali saya bawa ke rumah sakit terdekat bahwa beliau memang sudah meninggal dunia.